adunanku pelitaku, selamat malam. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita memohon pimpinan Tuhan dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal, sungguh kami bersyukur Bapa. Bapalah tempat perlindungan kami, gunung batu kekuatan kami. Kami sungguh bersyukur boleh menjalani hari demi hari di dalam anugerah dan kasih Tuhan. Tak pernah sedetik pun Tuhan meninggalkan kami. Kasih setia dan kebaikan yang boleh Bapa limpahkan di dalam kehidupan kami. Tak pernah kata-kata kami cukup untuk mengagungkan dan memuliakan-Mu Bapa. Terima kasih untuk semua yang boleh kami nikmati, karena Bapa mengasihi kami. Malam hari ini pun masih ada waktu dan kesempatan bagi kami untuk duduk diam, mendengar akan kebenaran daripada firman-Mu Bapa. Ya Allah Roh Kudus, tolonglah kami, berikanlah kami hikmat, pengertian, dan tuntunlah kami untuk boleh menjadi pelaku firman, agar kami boleh menyenangkan dan memuliakan Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari kitab Yesaya 13 ayat 14 sampai 16. Seperti kijang yang dikejar-kejar dan seperti domba yang tidak digembalakan, demikianlah mereka akan berpaling masing-masing kepada bangsanya dan melarikan diri masing-masing ke negerinya. Setiap orang yang didapati akan ditikam, dan setiap orang yang tertangkap akan rebah mati oleh pedang. Bayi-bayi mereka akan diremukan di depan mata mereka. Rumah-rumah mereka akan dirampoki, dan istri-istri mereka akan ditiduri. Judul renungan bagi kita saat ini adalah ketika Tuhan menghapus perlindungannya. Sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, di Moskow berdirilah New Tretyakov Gallery, museum yang memamerkan karya seni dan senjata dari zaman bekas Uni Soviet. Di sepanjang sungai Moskow yang mengalir dekat museum itu, terdapat patung-patung para pemimpin yang pernah berkuasa. Patung-patung itu sudah dirusak dan puing-puingnya berserakan di sepanjang sungai itu. Patung Stalin dan Lenin telah kehilangan hidung dan kepalanya, terpisah dari tubuhnya. Pemandangan yang menyedihkan ini mengingatkan kita akan apa yang Yesaya nubuatkan dalam nubuatannya. Bagaimana penghakiman Tuhan. Kelak Allah akan menghakimi bangsa-bangsa di dunia, dan karya-karya besar mereka akan berserakan di tanah. Seberapapun kuatnya bangsa itu, semua akan runtuh di bawah luapan murka Allah yang kudus. Fokus Yesaya 13 ayat 14 sampai 18 adalah pada kerusakan akibat perang, terutama perang yang kejam di dunia, di mana setiap orang telah menolak Tuhan. Yesaya menubuatkan kembali gambaran tentang seperti apa kehidupan pada akhirnya ini sangat menyedihkan dan menghancurkan hati. Inilah yang terjadi ketika tangan belas kasihan dan perlindungan Tuhan dicabut. Dosa akan semakin merajalela. Kematian dan kehancuran akan datang. Tindakan kekerasan dan biadab yang menghebohkan pun akan terjadi. Deskripsi yang disampaikan Yesaya sangat mengerikan dan menyedihkan. Tanpa Tuhan, hati manusia akan condong ke arah kejahatan. Dan tanpa perlindungan tangannya, kejahatan akan semakin tidak terkendali. Pada akhirnya tidak akan ada yang menghentikannya. Sahabatku, saat ini tangan belas kasihan dan perlindungan Tuhan masih ada. Karena itu kita perlu menjaga hati kita,
Perbaikilah segala hal dalam diri Anda yang mendatangkan kemarahan Tuhan. Bertobatlah dan kembalilah kepada jalannya. Karena suatu hari, ketika tangan perlindungan dan belas kasihan Tuhan akan disingkirkan dari bumi ini, dunia ini akan menjadi sangat kacau dan tindakan umat manusia akan sangat mengerikan. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih karena hingga saat ini tangan perlindungan-Mu Bapa dan belas kasihan-Mu masih Bapa nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk semua orang yang telah menolak-Mu Bapa, berpaling dari-Mu, dan mereka yang telah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan. Kiranya mereka dapat bertobat dan merendahkan diri sebelum terlambat. Berbicara dalam hati mereka yang terhilang ya Tuhan, dan kiranya mereka boleh mengarahkan hati mereka kepadamu Bapa. Bapa yang penuh kasih dan rahmat, berkatilah dan sertailah istirahat kami di malam hari ini, sehingga kami dapat tidur dengan baik dan nyenyak. Bangunkanlah kami kembali esok hari dengan kekuatan yang baru, sehingga kami dapat beraktivitas dengan baik. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jam kehidupan diputar sekali, dan tak seorang pun tahu kapan kan berhenti. Mungkin hari ini, mungkin esok, mungkin nanti, cepat atau lambat, tak seorang tahu bila waktunya. Jam kehidupan diputar sekali, dan tak seorang pun tahu kapan kan berhenti. Sadarilah kawan, hidup ini tak terulang. Sekarang waktunya yang kau miliki. Sekarang waktunya. Milikilah kasih Yesus yang menjadikan hidupmu berarti. Bekerjalah di ladangnya agar hidup tiada percuma. Milikilah kasih Yesus yang menjadikan hidupmu berarti. Bekerjalah di ladangnya agar hidup tiada percuma. Jam kehidupan diputar sekali, tak seorang tahu kapan kan